Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau masih memberi kita panjang umur dan sehat walafiat sampai saat ini. Konsep dasar dalam ajaran Islam. Dosen pengampun yang saya hormatin, Aden Sudarman MPD 1, disusun oleh Komaria, NIM 18621501 Fatimah. Kelas reguler plus jurusan pendidikan PG PAUD, Universitas Pancasakti. Pengertian wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh. Dengan air, seorang muslim wajib bersuci. Setiap akan melaksanakan sholat, berwudhu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Dahlul wudhu. Dahlul wudhu terdapat surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan tanah yang menyulitkan kamu, tetapi hendaklah membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Kamu bersyukur. Di antara dalil wudhu bahwa wudhu bisa mensucikan dan mutawahhihin orang yang wudhu dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuh dari kotoran-kotoran yang menempel. Di antara dalil wudhu ialah bahwa wudhu bisa mensucikan sang mutawahhid orang yang wudhu dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh membasuh dari kotoran yang menempel. Keutamaan wudhu. Wudhu diangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Maukah kalian aku tunjukkan atau sesuatu dengannya Allah menghapus kesalahan, mengangkat beliau yang derajat beliau? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada keadaan dibenci, seperti keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid menuju sholat, berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat muslim, diampuni dosanya. Dari Utsman bin Affan berkata, saya melihat Rasulullah SAW bersabda, berwudu seperti wuduku. Ini kemudian beliau SAW bersabda, dan siapa yang berwudu demikian maka dia diampunkanlah untuk dosa-dosa yang telah lalu. Sholatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah hukumnya. Al-Bukhari Muslim. Kesalahan keluar bersama air. Apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah air dari mukanya. Itu semua kesalahan disebabkan ialah memiliki padanya dengan kedua matanya, dan keluarlah ialah berserta air tetes beserta tetesan air yang berakhir. Jikalau ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangan itu semua. Kesalahan dilakukan kedua tangan beserta air itu beserta tetesan air berakhir. Selanjutnya apabila membasuh kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang dijalankan oleh kedua kakinya beserta titisan air yang berakhir, sehingga akhirnya dikeluarkan ia dalam keadaan suci dari semua dosa. Hari Musholib. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membasuhkan wudunya, maka keluarlah kesalahannya sehingga keluar itu sampai dari bawah kukunya. Adapun perhiasan di surga. Dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan-perhiasan di surga sampai dari tubuh seorang mukmin sesuai dengan anggota yang capai wudu. Wajah bercahaya pada hari kiamat.
Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku ia dipanggil pada hari kiamat, maka bercahaya wajahnya, amat putih bersih tubuhnya disebabkan bekas-bekas wudhu. Maka dari itu barang siapa yang dapat diantaranya engkau hendak menanjaknya cahayanya, maka baiklah melakukan dengan menyempurnakan wudhu itu sesempurna mungkin. Ada mutatafirin alaihi. 6. Diizinkan masuk surga lewat pintu manapun. Tiada orang pun dari engkau semua berwudu lalu menyampaikan yakni menyempurnakan wudu, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, melainkan bukankah untuk pintu surga yang 8 buah banyaknya diperoleh masuk ke pintu manapun yang hendaki olehnya, dan masih banyak lagi lainnya. 7. Tidur dijaga malaikat jika kita berwudu. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiadalah hambanya tidur di keadaan suci, berwudu dan punya wudu kecuali malaikat akan tidur pada malam kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah ampuni hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Rukun-rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sah sholat. Rukun merupakan sholat sah yang dilakukan ibadah sholat bagi umat Islam. Yang pertama adalah niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua kaki berserta kedua mata kaki, dan tertib. Ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudhu, antara lain keluarnya sesuatu dari kubur dan kubur, keluarnya sesuatu dari kubur dan kubur, baik itu kentut atau buang air kecil dan air mani. Kedua, hilangnya akal. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa, khususnya menyentuh aurat, kemaluan, dan dubur belakang dengan telapak tangan tanpa menggunakan apapun. Dan adapun niat berwudu, nawaitu udhu'a dirofil hadasil akhbari fadlillahi ta'ala. Saya berniat wudu karena menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh telapak tangan dilakukan sebanyak 3 kali di sela-sela jari dan berdoa, Allahumma ihfad yadi min masyika kullaha. Artinya, ya Allah jagalah kedua tanganku dari perbuatan maksiat. 3. Berkumur sebanyak 3 kali supaya membaca doa, ya Allah, yang artinya, ya Allah tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur kepadamu. Ya Allah berilah aku minuman dari telaga Kausar Nabi Muhammad yang begitu menyegarkan hingga aku tidak merasa haus selamanya. Membersihkan lubang hidung. Mencuci hidung sebanyak 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkan lagi. Pada saat menghirup air hendaklah membaca doa yang artinya, ya Allah izinkan aku mencium wewangian surga. Ya Allah jangan halangi aku mencium wewangian nikmat-nikmatmu dan wangian surga. 3. Membasuh muka dilakukan mulai dari ujung kepala, tubuh hingga bawah dagu. Membaca doa Allahumma yang artinya, ya Allah putihkanlah wajahku dari ketika wajah-wajah pemutih dan memutih dan hitam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.